Bagaimana hasil dari karantina bibit porang yang paling baik? Nah, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah saya unggah untuk macam-macam karantina dari bibit porang. Nah, dengan hasil-hasil tertentu yang selama ini kita lakukan, pengamatan sampai dengan hari ini, karantina dari bibit porang ini ada yang mempunyai hasil maksimal dan ada yang kurang mempunyai hasil maksimal. Karena dari bibit katak yang kita peroleh, walaupun itu dorman asli, dengan karantina yang salah, itu pun hasilnya akan berbeda. Salah satu contoh di sini, ini salah satu karantina yang kemarin saya ungkap bahwa karantina itu bisa dilakukan dengan menaruh bibit-bibit katak yang ada di seperti yang kayak ini. Nah, ini salah satu contohnya. Ini ialah salah satu karantina yang kita lakukan. Ya, kita taruh di lahan, di tempat yang kita sebar di sini. Ya, kita taruh tipis. Ini ialah salah satu contoh yang mungkin kita bisa lihat. Nah, ini mungkin saya sudah semproti dengan anti jamur. Nah, itu pun masih ada beberapa yang terkena jamur. Nah, ini tadi pagi saya pilihin itu. Ini hasilnya yang ada jamur. Ini putih-putih ini mulai berjamur. Ya, ini akhirnya memang saya karantina, kita pisahkan dengan perlakuan khusus. Nah, bisa kita lihat, ini dicek 1 minggu sekali nanti untuk hasil-hasil yang ada di sini. Nah, kita tinggal pilih-pilihin, nanti lihat yang sekiranya ada jamur, mungkin kita perlakukan dengan cara yang khusus. Untuk cara yang mau bikin rak kayak gini, ini cara-cara yang bisa kita gunakan juga, sehingga sirkulasi untuk udara bisa dari atas dan juga bisa dari bawah. Nah, nanti untuk menanggulangi jamur bisa kita spray atau mungkin kita taburin dengan obat anti jamur yang warnanya putih kayak gini, ya, mencegah untuk timbulnya jamur. Untuk cara yang kayak gini ini relatif lebih aman ya daripada kita taruh di bawah, yang di bawah-bawah kayak gini. Ini relatif lebih aman yang digunakan di rak. Nah, ini rak ini lebih aman. Cuman untuk di rak sendiri ini perlu diwaspadai juga, karena nanti untuk kadar kekeringannya ya akan lebih cepat. Untuk amannya aman, untuk kadar keringnya nanti bibit ini sampai dengan masa tanam biasanya lebih cepat untuk mengering, lebih cepat untuk susut. Yang di situ, asal kita masih menjaga. Ini kalau bibitnya dari yang lumayan besar-besar yang kayak gini, ini masih relatif aman nanti. Ya, ini cara-cara yang kedua yang mungkin kita sampaikan. Nah, terus untuk lanjut lagi, nah, ini cara yang ketiga. Ini baru saya uji coba, cuman kita sudah naruh di sini selama 3 minggu. 3 minggu ini tak taruh di dalam satu tempat. Ya, ini saya campur dengan kokopit. Ya, ini kokopit, dan hasilnya di sini itu saya menyatakan hasil yang ada di sini itu hasil yang terbagus dalam penyimpanan, dalam karantina. Ini kokopit saya taburi juga dengan obat anti jamur yang katak-katak ini saya masukkan, saya campur dengan kokopit. Ini hasilnya masih kencang-kencang ya, beratnya juga, penurunannya juga sangat kurang. Maksimalnya lebih maksimal lagi untuk pori-pori dan sebagainya
ini masih sangat bagus. Ini nutup semua. Dan yang di sini pangkal-pangkalnya nutup semua. Untuk beratnya juga lebih maksimal, kelihatan masih seger-seger. Ini memang cara saya nyoba, cara yang saya adopsi dengan cara kemarin yang saya sampaikan di dalam lahan ya, karena dalam lahan itu masih ada resiko yang lumayan besar. Nah, ini saya mencoba untuk mengamankan bibit-bibit yang kayak gini, yaitu dengan mengadopsi dari cara yang ada di lahan langsung ya, di sini. Ini saya taburi dengan obat anti jamur medianya, terus benih-benih dimasukkan ke sini. Ini sudah 3 minggu kita karantina. Ini kita ada panen, kita masukkan, kita ada panen, kita masukkan di sini. Hasilnya sangat luar biasa, paling aman. Di antara cara-cara yang kita gunakan dalam karantina, menurut analisa kami, ini menurut analisa kami, ini ada mungkin pendapat-pendapat yang dari luar yang berbeda, cuman menurut analisa kami yang kita lakukan, nah, gitu. Ini ialah cara yang paling aman, untuk bibit supaya tidak kena jamur. Nah, di sini paling aman, paling bagus, masih seger-seger, masih kuat, masih luar biasa. Ini cara kita yang paling aman. Untuk yang dirak kayak gini, ini ialah cara yang aman yang kedua. Nah, secara fisik, secara otomatis jamurnya juga sudah mulai aman. Cuman penyusutan dan sebagainya di sini cenderung lebih banyak, ya, lebih banyak drop. Cara yang paling tidak aman menurut kami ialah saat benih-benih nanti ditaruh di lantai. Walaupun itu sudah ditaruh, diratakan, sudah dikasih obat jamur, saya masih menemukan beberapa yang masih kena jamur. Ya, ini sama-sama yang dirak dengan yang di lantai mungkin sama, tapi penyusutannya juga hampir sama. Yang dirak lebih cepat susut, kalau yang di lantai ini kurang lebih susutnya lebih terjaga. Untuk yang kita masukkan ke kokopit tadi, untuk susutnya sangat terjaga sekali dan kualitasnya juga semakin bagus. Nah, ini cara-cara yang maksimal kita lakukan di situ. Nah, terus kenapa kita bikin rak-rak kayak gini, kan gitu. Nah, ini sebenarnya untuk teman-teman, karena ada beberapa petani pemula juga yang kadang datang ke sini minta bibit, minta mau beli bibit. Nah, ini memang sengaja kita display ya, supaya kelihatan rapi, kelihatan bagus, dan gitu. Ini, nah kalau nanti displaynya seperti yang kita taruh di kokopit nanti, ya nanti orangnya malah bingung. Nah, ini jualannya kok tidak bagus, tidak rapi, kan gitu. Makanya kita bikin display di rak-rak kayak gini, tujuannya ya satu untuk penyimpanan, karena nanti jumlahnya banyak ya lebih aman penyimpanannya dengan rak-rak kayak gini. Sirkulasi udaranya dari atas kena, dari bawah kena, kita ngontrolnya juga lebih gampang. Yang mungkin seminggu sekali lah kita lihat nanti sambil menikmati melihat pemandangan katak-katak yang di sini. Nah, kita kontrol kira-kira ada yang jamur atau enggak di situ. Kalau yang kering ya nanti kita mulai diambil, yang kira-kira busuk jamur ya nanti kita ambil, kan gitu. Ini sekedar untuk display, untuk teman-teman yang pengen budidaya di situ bisa kita lihat, kita tampilkan yang ada di sini. Tujuannya memang lebih ke situ. Tapi kembali lagi, kalau kita sudah punya bibit, penanganan bibit paling aman ya karantinanya, sebenarnya karantina secara alami. Yang ada di kebun kayak kemarin, kalau memang di kebun dirasa tidak aman, nah ini saya mencoba untuk tadi kita utarakan, kita masukkan ke dalam kokopit ya. Sementara untuk hasil yang kita karantina dengan adanya kita masuk ke kokopit, percobaan kita selama 3 minggu itu kita menemukan
hasil yang paling maksimal. Nah, terus yang kedua yang perlu disampaikan kepada teman-teman dalam membeli bibit itu usahakan kita memperoleh bibit-bibit yang sudah nutup yang kayak gini. Ini hasil belakangnya itu sudah nutup. Nah, ini kadang yang membedakan harga dari bibit itu berbeda-beda. Ya, karena kalau sudah nutup kayak gini secara otomatis ini sudah karantina dan sudah proses untuk penyimpanan jadi bibit yang bagus. Ini. Nah, berbeda lagi dengan bibit-bibit yang nantinya itu mempunyai sifat yang karakternya itu belum menutup. Nah, ini karakter dari bibit yang belum menutup. Nah, kalau kayak gini ini secara otomatis kadar airnya sudah juga masih tinggi, berbeda dengan ini juga sama, ini belum menutup. Nah, bibit-bibit yang sudah menutup ini sudah kira karantina sudah cukup lama, sehingga harga-harganya tentunya yang membedakan. Karena kita sudah karantina, sudah ada penyusutan, harga per kilonya secara otomatis juga berbeda. Nah, ini kalau dari teman-teman nanti untuk menyimpulkan harga saat ini sama-sama mungkin 1 kilo kok harganya yang sana sekian, yang sini sekian, itu kita harus jeli dalam artian lebih bagus mana bibitnya, sudah dikarantina lama atau masih baru dipetik kan gitu. Ini yang akan membedakan bibit, karena nanti untuk bibit sendiri seperti yang kayak gini ini sudah nutup, harganya tentu berbeda dengan yang masih agak coklat. Nah, gini ini baru akan menutup. Ini sudah penyusutannya sudah lumayan banyak, karena rata-rata untuk bibit ini sampai dengan nanti musim tanam itu rata-rata penyusutan sampai 30% dari beratnya. Nah, ini salah satu contoh yang bibit yang kita biarkan di lahan. Nah, ini juga udah pura-pura udah nutup. Ini jadi bibit-bibit yang selektif. Rata-rata di sini pun juga lebih aman ya, beratnya pun juga lebih terjaga, kekerasannya juga lebih terjaga. Nah, ini sebenarnya yang kita masukkan ke kokopit, saya mengadopsi dari bibit karantina di alam. Ini karantina menurut kami, analisa kami ini ialah karantina yang paling baik ya, diseleksi secara alami, dipelihara oleh alam ya, akhirnya menjadi bibit-bibit yang sudah baik. Ini sudah nutup, biasanya sudah waktu nutup ini usia sudah nyampe dari kita lepas itu sudah nyampe 1 minggu 2 minggu itu baru nutup, warnanya hitam kayak ini. Ini memang sengaja ya masih kita taruh di lahan, karena lahan kalau kita lahannya aman tidak ada masalah. Kalau dari teman-teman yang lain pengen karantina ya taruhlah nanti untuk bibit-bibit itu di tanah yang mungkin di situ diratakan, terusan ditaruh di bawah yang agak pohon biar seleksi alam ada. Atasnya kemarin saya sarankan ditaburi daun-daun itu untuk menjaga kelembapan. Terus ada pertanyaan dari teman, untuk kelembapan karantina bibit itu berapa persen toh? Nah, masing-masing daerah berbeda karena nanti untuk suhu dan MDPL juga berbeda. Ada yang dataran rendah, ada yang dataran tinggi. Dataran tinggi rata-rata penyusutan cuma sampai 20%. Untuk dataran rendah rata-rata sekitar 30%. Ya, ini berbeda cara kita karantina. Dan karantina saat ini pun masih musim hujan. Berbeda lagi dengan karantina nanti pada waktu sudah kemarau. Secara otomatis perlakuan bibit kalau saat ini masih kita panaskan, kena hujan kayak gini, secara alami mungkin masih bisa, tidak ada masalah. Tapi pada waktu kemarau, kering kerontang, nanti kalau kita biarkan kena sinar matahari terlalu panas ya, bibit ini nanti jadinya kering, apalagi kalau yang kataknya kecil itu jadi kering sekali. Makanya kita sarankan untuk ditaruh di bawah pohon naungan kalau yang mau dikarantina alam.
Nah, nanti sampai dengan musim tanam rata-rata bulan 10 kita bisa amankan di situ. Gitu ya teman, mungkin penjelasan saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.